Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf sebelumnya karena mungkin waktu molor karena ada sesuatu dan lain hal. Sekiranya hari ini sebenarnya Ibu Kampus yang akan membawakan materi, tapi karena ada urusan lain maka diserahkan kepada saya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri, nama saya Pak Mulyadi, kebetulan sebagai vaksinator di salah satu vaksinator di Puskesmas Bogor. Nah, sebelum kegiatan vaksinasi sangat penting untuk dilakukan sosialisasi. Mungkin dulu bertanya apa sebenarnya tujuan kita vaksin ini? Nah, sebentar akan terjawab. Jadi bisa mulai berangkat Ibu Budi? Iya. Saya barangkali berdiri lebih bagus nih. Oke. Lanjut. Nah, ini pengertian vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan seperti spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya, inilah pengertian daripada vaksin. Dan vaksinnya terbuat dari sebuah produk biologis semacam virus, tapi kurangi dilemahkan. Dia tidak akan berbahaya terhadap tubuh kita. Iya, lanjut. Nah, selanjutnya pengertian dari apa itu vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, yang lebih zamannya adalah kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit yang akan datang atau menyerang kita. Misalnya pandemi COVID-19 ini kalau menyerang kita, negara persediaan tak tidak ada kekebalan tubuh kita, ya biasa tahu malasa mungkin nama pulau-pulau. Nakwana oleh mona lewati, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya biasa kasih bakal hasil rumah sakit akhirnya berbatal meninggal. Jadi inilah tujuan kita divaksinasi. Artinya bahasa emosi ada di pasaria payung. Kayak juga ini apa yang terjadi pandemi ada di pasaria supaya dengan ya kita lakukan vaksinasi kepada seluruh warga Indonesia supaya kita semuanya sehat selalu dalam beraktivitas, dalam sekolah, bukan anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita paling penting karena dia adalah generasi pelanjut kita. Oke, lanjut. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jika ukuran ini vaksin, nah iseniro tubuh maka dabo bersama tamat langsung ditangkis kami nak gaga. Ya, aku biasa masih mati dulu, masih mati mana di rumah ini masih tetap. Tapi kalau ya lalu bulan ini akan naik lasahe, namun kasih biasanya perrewe, nah itu namanya kekebalan alami. Tapi bulan ini dirasakan, bulan ini alami. Tapi ya lalu dilakukan vaksinasi ini, imunisasi ini, pada beberapa sakit
ditangkis kamera nih supaya namanya pengen kayak virus asli nama itu elok lagi toh. Nah begitu maksudnya imunisasi itu. Tujuan pemberian imunisasi secara umum tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada matoi orang aku dibiasi anak-anak buka dia tetanus, buka dia DPT, buka polio supaya dia kena rola saya divaksin tahu supaya dia kena bahasa rola ini. Jadi ini anti tetanus lah. Apalagi kalau macam diculik kartu doi paku, nah kalau nggak vaksin sebelumnya, ya biasa kena tetanus. Tapi kung kami di Perancis na isa di dilalang maka daw mga tetanus sa matama nakakis di kinakananan na tetanus sabi na ko kaga yan ang nagtarugas sa lokali masaki tidak bisa lagi tertolong. Ya itu fungsinya daripada imunisasi. Oke. Bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Nah, melemahkan itu dua yang melemahkan tapi mengancam jiwa. Nah, itu yang lebih parah lagi. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang kurang ini vaksin itu memberi kekebalan tubuh. Bahasa kita penangkis tambahan. Kemudian yang selanjutnya tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Ya udah terwasa. Bahasa kita aku berani di bangkalan ya tahu pada atas nama imunisasi sembarang jadi virus-virus yang pertama. Oh iya ini pertama ya tangkis ini. Dari penyakit tetanus ya tangkis. Tapi kalau dikaga malas dulu. Nak mula lalui alhamdulillah aku dena ya namanya terwasa mengancam jiwa. Nah begitu jadi untuk meminimalisir angka kesakitan dan angka kematian supaya untuk hal istilahnya terjadi di manusia sedikit. Oke. Sistem kekebalan tubuh manusia. Pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit infeksi secara aktif bisa dilakukan secara alamiah melalui menderita langsung atau secara buatan melalui imunisasi. Dia ada dua macam. Engkau buatan, engkau alami. Aku alami, nak kena coronavirus ini. Kita ada istilah imunisasi. Tapi dialami oleh saya menderita kita aku imunisasi peliburan alami divaksin ini istilahnya detonasi ada biasa betul kalau peliburan imunisasi itu biasa semua karena memang seperti itu memang adanya tapi detonasi sampai lembaga daerah malah sama pulau-pulau bukan itu. Jadi apakah berita bohong itu berita hoax? Tidak ada pemerintah yang mau membunuh masyarakatnya. Lanjut. Ini herd immunity. Dia ada tujuannya kenapa kita melakukan vaksinasi supaya terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok ini maksudnya dalam satu rumah tangga divaksin mana nih? Bukan obat atau merasa karena ditunda betul tidak bisa betul diberikan. Tapi kalau mulai divaksin sedia keluarga, nalindungi mana? Kalau mana kasih pada saya. Tapi nak boleh gana nak musik di kalau beberapa vaksin boleh disaliwa mati virus nanti kita malah saya dilanggar. Anak-anak yang boleh di sekolah ini kantor pertama harus kembali ke tuai. Akhirnya, bagaimana kita kalau pulang masuk sungai kita merasa apa? Jadi lindungi orang di sekolah tak? Jadi ada ini tujuan imunisasi supaya terbentuk kekebalan kelompok. Namun di vaksin mana kita tahu, tapi saling melindungi satu sama lain. Jadi, lanjut.
Lanjut. Lanjut. Apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin COVID-19 dan 3M. Jadi tetapi kurangi divaksin, tetapi jaga jarak, tetapi pakai masker, tetapi juga hindari kerumunan. Jangan sudah divaksin kalau dia anak-anak kaya bebas lah. Ya kipas sampai begitu tetap mengikuti 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dan menghindari kerumunan. Lanjut. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Nah, kalau ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang periode jangka panjang dari perlindungan COVID-19, vaksin COVID-19. Oke. Apakah terdapat reaksi pasca vaksinasi? Nah, ini sering muncul juga pertanyaannya. Jadi secara umum reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dekoma, lemas, sedang, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti demam, nyeri otot, atau ruam-ruam pada bekas suntikan ada hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibanding resiko karena terinfeksi tidak divaksin. Jadi ya kalau sudah divaksin, jadi nanti yang berasa tidak sembuh mungkin tidak, karena itu memang reaksi tubuh. Nah sesuaikan ini gue dengan RDT vaksin pertama apa itu sebenarnya virus itu, tapi virusnya mulai dilemahkan. Dengan istilahnya dengan kemampuan untuk membuat orang istilahnya sampai sakit keras, dia hanya berfungsi untuk membaca dalam tubuh bahwa ada virus seperti ini. Dengan konten pertama virus yang terserangnya menjadi silotaknya. Oke, selanjutnya lanjut. Nah ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini saya bilang tadi, setiap orang yang sudah dipasti berbeda-beda itu barunya gejalanya. Ada sama seperti Karina, ada sama semua atau dengan masalah santai-santai. Kalau kasus biasa-biasa ini, sehingga kita mana ya, sehingga kita itu sedih, atau tahu, bukan jalan ini itu wajar. Hampir semua orang merasakannya. Jadi aja lagi otak kau si panik, karena kepanikan itu dia memang biasa, tambahlah saya lebih makan akhirnya sembarang info kurangan loh, akhirnya tambah parah. Ya jangan panik, tetap tenang. Makanya sangat penting dijelaskan verifikasi dulu, dan masing-masing pikir tidak masalah, kecuali kalau sampai berat sekali dengan dulu TV apa minum paracetamol. Nah kalau minum TV istilahnya ya karena wajar, karena tubuhnya sebenarnya bisa vaksin ini. Lanjut. Apa yang harus dilakukan bila terjadi TB setelah vaksinasi? Nah ini tadi kejadian ikutan pasca imunisasi dapat terjadi dan diduga terkait dengan imunisasi. Reaksi umum yang akan hilang berupa gejala sementara, jadi gejala sementara dan ringan, seperti tadi saya bilang nyeri, bengkak dan kemerahan di lokasi suntikan. Kalian nanti panik di apa ya, dari teman-teman suntikannya biasa betul-betul, tapi tidak semua orang mengalaminya. Hanya beberapa orang, satu dua orang, selebihnya itu tidak. Dan ini dia sering muncul, lelah dan tidak enak badan, lapar, demam, mengantuk, sakit kepala.
kepala dan mual-mual. Jadi tergantung si daya tahan tubuh tak. Jadi kekurangan divaksin 1 hari, apalagi anak-anak ditanya jangan dulu kami mandi, istirahat lagi. Apabila duluan mulai si single virus ini si bawa tubuh jangan kecapean. Tapi itu namanya hanya bersifat sementara. Tapi aku anak-anak yang berputar dan wangi tidak santai. Tetap tenang ketika ada ibu. Itu saya sudah bilang tadi. Jangan dipanik, jangan dipanik. Karena seperti itu memang gejala-gejala umumnya dan hampir tidak semua orang mengalami. Jadi jangan dipanik. Kita muncul reaksi sendiri puncak dan kemerahan di lokasi suntikan, kompres dingin dengan air dan kain bersih pada lokasi yang sakit atau luka. Gunakan lengan untuk beraktivitas jika tidak alergi. Minum paracetamol atau ibuprofen sesuai aturan. Nama kopi semuta atau semut biasa nih, hangat biasa nih, istirahat pagi saja. Jadi sampai kata ditanya juga anak yang ada warno mas kalau sesabeda dulu mau bayar pasti. Oke? Jika sakit kepala, nyeri pada otot dan persendian, menggigil, demam, bengkak, nyeri tekan pada ketiak, segera minum air mineral 2 liter atau biasa. Saya bising air mineral biasa nih. 2 liter per hari dan gunakan pakaian yang sejuk. Jika tidak alergi, minum paracetamol atau ibuprofen. Lanjut. Sudah kembali. Tetap tenang ketika ada TV dan lakukan hal-hal ini. Jadi ini masing-masing nakoi dapat dilakukan dokter kalau di puskesmas. Lapor semua reaksinya normal. Tapi ini saya selama vaksinkan, alhamdulillah tidak ada. Apalagi ini vaksin memang dikhususkan untuk anak-anak sekolah, bukan khusus untuk orang dewasa. Jadi kegiatan hari ini dikhususkan untuk vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Salah ininya kemarin juga remaja. SMP ini remaja ya, itu saja barangkali. Mungkin ada pertanyaan bapak-bapak ibu. Ada yang kurang jelas yang saya sampaikan tadi? Jelas nih? Jelas nih? Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya